Mereka berasumsi bahwa Sharon dipukuli sampai meninggal dan setelah itu badannya dimutilasi. Mereka juga menemukan bekas luka cekikan yang melingkar di lehernya yang mengindikasikan kalau sang pembunuh mencekik Sharon dengan salah satu item pakaiannya yang dia pakai saat itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, penyidik juga menemukan tahun 70-an adalah dekade kebingungan dan kehilangan arah bagi warga Inggris. Hal-hal seperti krisis minyak dan pemadaman listrik sudah tidak asing lagi bagi mereka. Salah satu kota yang terkena dampak krisis cukup parah adalah kota Manchester. Selain terkenal dengan sepak bolanya, Manchester juga terkenal sebagai kota industri, di mana pendapatan dari kota ini kebanyakan bersumber dari sisi industri. Selama tahun 70-an, setelah Perang Dunia Kedua, kota-kota seperti Manchester kehilangan kekuasaan atas pasokan gas dan listrik. Perpindahan industri pun juga turut melemahkan perekonomian kota ini. Dan kesengsaraan warga Manchester ditambah lagi dengan terjadinya teror pembunuhan sadis yang terjadi di sekitar mereka, di mana tubuh dari 3 orang gadis ditemukan tidak bernyawa dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gimana? Udah di subscribe? Kalau udah di subscribe, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Penyelidikan atas rentetan kasus pembunuhan brutal yang menyeramkan di kota Manchester dimulai ketika tubuh seorang gadis berusia 17 tahun bernama Sharon Mussoff ditemukan tidak bernyawa di Kanal Rochdale. Sharon Mussoff adalah seorang gadis yang terkenal memiliki reputasi yang baik di lingkungannya. Selain memiliki reputasi yang baik, para Sharon yang cantik juga membuat laki-laki di sekitarnya jatuh hati padanya. Sharon memiliki 5 adik kandung, dan menurut adik-adiknya, Sharon ini lebih mirip seorang ibu daripada seorang kakak. Di samping Sharon ini sangat menyayangi dan mengayomi adik-adiknya, dia juga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus pekerjaan rumah tangga karena ibunya harus bekerja. Siapa sangka, gadis penyayang dan baik seperti Sharon, hidupnya harus berakhir dengan tragis. Pada tanggal 8 Maret tahun 1976, Sharon yang saat itu baru saja selesai kerja di daerah Bolton hendak pulang ke rumah ayahnya di daerah Fellsworth, Manchester. Dan saat itu, dia agak gak yakin sama rute bis mana yang mengarah ke rumah ayahnya. Jadi, dia telepon ayahnya sekitar tengah malam untuk memastikan rute bis mana yang menuju ke rumah ayahnya. Saat keduanya berbincang di telepon, ayah Sharon memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Keesokan harinya, seorang polisi muda bernama Mark Wilkinson mendapatkan telepon yang mengatakan bahwa sang penelepon menemukan tubuh wanita yang sudah tidak bernyawa di Kanal Rochdale. Setelah dia dan rekannya sampai dan melihat kondisi dari tubuh wanita yang ditemukan di kanal itu, rekan Mark langsung berasumsi bahwa gadis yang ditemukan di kanal itu meninggal karena kemauannya sendiri. Dan setelah diidentifikasi lebih lanjut, ternyata gadis yang ditemukan meninggal di kanal itu adalah gadis berusia 17 tahun bernama Sharon Mussoff. Menurut keterangan beberapa saksi, Sharon terakhir kali terlihat hidup saat dia berada di sebuah halte di dekat kanal Rochdale. Tubuh Sharon ditemukan dalam keadaan yang sangat memilukan, di mana setengah tubuhnya ditemukan terendam di dalam sungai dalam keadaan tanpa busana. Penyelidik saat itu yakin kalau Sharon meninggal karena dibunuh. Mereka berasumsi bahwa Sharon dipukuli sampai meninggal dan setelah itu badannya dimutilasi. Mereka juga menemukan bekas luka cekikan yang melingkar di lehernya yang mengindikasikan
kalau sang pembunuh mencekik Sharon dengan salah satu item pakaiannya yang dia pakai saat itu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, penyidik juga menemukan bekas gigitan di puting payudara Sharon yang mengindikasikan bahwa Sharon juga sempat mengalami kekerasan seksual. Setelah menemukan tubuh gadis berusia 17 tahun itu, dengan sangat berat hati, polisi kemudian menuju ke kediaman orang tua Sharon untuk menyampaikan bahwa putri mereka sudah tiada. Setelah menyelidiki kasus ini lebih dalam, para penyidik kemudian mulai membuat list nama-nama orang yang mempunyai kemungkinan sebagai pelaku dalam kasus ini. Dan salah satu nama yang mencuri perhatian para penyidik adalah Trevor Hardy. Trevor Hardy adalah seorang pria asal kota Manchester yang lahir pada tanggal 11 Juni tahun 1945. Trevor menghabiskan sebagian besar hidupnya di daerah Newton Heath, Manchester. Pada saat itu, Newton Heath adalah daerah yang hampir semua warganya memiliki hubungan yang dekat. Di daerah itu, para orang tua tidak ragu untuk membiarkan anak-anak mereka bermain di luar rumah karena saking amannya daerah itu. Sebetulnya, keluarga Trevor sendiri termasuk keluarga yang dihormati di daerah itu. Tetapi, reputasi dari keluarga itu sedikit tercoreng karena perilaku minor dari Trevor. Sedari kecil, Trevor seringkali kedapatan mencuri barang dan makanan di minimarket, toko buah, dan rumah-rumah warga. Bahkan, berkat tindakan kriminalnya ini, lingkungan sekitar rumah Trevor yang sebelumnya terkenal dengan keamanannya langsung berubah 180 derajat menjadi lingkungan yang sangat tidak aman. Setelah beranjak remaja, perilaku Trevor semakin menjadi-jadi, di mana dia seringkali melakukan tindakan kekerasan kepada teman-temannya. Salah satu teman Trevor pernah mengatakan bahwa dirinya pernah ditembak dengan senapan angin oleh Trevor tepat di antara kedua matanya. Sebetulnya di masa-masa seperti ini, peran orang tua sangatlah dibutuhkan untuk mengontrol perilaku anaknya. Tetapi, ayah Trevor malah cenderung membiarkan perilaku anaknya itu. Menurut adik Trevor yang bernama Collins, ayahnya ini membiarkan perilaku Trevor karena dia takut kepada anaknya itu. Ayahnya ini seolah-olah tahu jika sampai dia memarahi atau mendisiplinkan Trevor, anaknya itu bisa menjadi pembawa kematian bagi dirinya. Colin berasumsi bahwa perilaku Trevor ini disebabkan karena kakaknya itu merasa cemburu karena saat itu perhatian orang tuanya lebih tertuju kepadanya yang saat itu baru saja lahir. Dan Trevor juga terlihat mempunyai kebencian terhadap ibunya. Trevor seolah-olah menyalahkan ibunya karena dia telah melahirkan Collins. Mungkin puncak dari kenakalan remaja yang dilakukan Trevor adalah saat dia berusia 15 tahun, di mana dia sampai dimasukkan ke penjara dan saat itu Trevor menjadi tahanan termuda di kota Manchester. Seperti kasus-kasus serial killer yang lain, penjara bukanlah suatu hal yang membuat seorang serial killer menjadi jera. Tetapi sebaliknya, penjara adalah titik awal bagi seorang serial killer untuk melancarkan aksi-aksi selanjutnya. Setelah keluar dari penjara, Trevor menjadi semakin liar, di mana dia membuat sebuah perkumpulan yang isinya para remaja yang dia latih untuk menjadi pencuri. Dan di dalam komunitasnya ini, Trevor yang saat itu berusia 20 tahunan memiliki ketertarikan terhadap seorang gadis berusia 14 tahun bernama Beverly. Tapi, Beverly hanya melihat Trevor sebagai sosok ayah saja. Dan mulai saat itu, banyak rumor yang mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan yang lebih spesial, di mana Trevor pernah mengatakan kalau dia dan Beverly pernah berciuman. Tetapi, rumor itu langsung ditepis oleh Beverly, dan dia mengatakan kalau itu hanya imajinasi Trevor saja. Dan pada tahun 1972, Trevor kembali masuk penjara untuk yang kedua kalinya karena dia kedapatan melakukan penganiayaan terhadap seseorang.
Dari informasi ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Trevor ini memang menyukai wanita yang usianya jauh lebih muda dari dirinya. Dan hal ini juga berbanding lurus dengan penemuan jasad Sharon Mushoff yang saat itu berusia 17 tahun. Beberapa catatan minor ini membuat para penyidik lebih memfokuskan penyidikan mereka terhadap Trevor Hardy. Dan mereka juga yakin bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Sharon Mushoff adalah orang yang sama yang telah melakukan pembunuhan terhadap Wanda Scala. 8 bulan sebelumnya, seorang gadis bernama Wanda Scala ditemukan meninggal oleh pejalan kaki dengan keadaan yang sangat mengerikan. Saat itu, tubuhnya ditemukan dalam keadaan tertimpa puing-puing bangunan. Menurut keterangan polisi, pada dini hari tanggal 19 Juli 1975, Wanda yang saat itu dalam perjalanan pulang kerja di sebuah hotel, tiba-tiba diserang dan dipukuli sampai mati oleh seorang lelaki yang tidak dikenal di Jalan Lightbone Road, Marston, kota Manchester. Polisi yang menginvestigasi TKP sampai tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat kondisi dari jasad Wanda Scala. Fakta yang lebih mengerikan terungkap ketika hasil otopsi terhadap Wanda Scala keluar. Dalam hasil itu, menunjukkan kalau sebelum meregang nyawanya, bagian kepala dari Wanda sempat dipukuli beberapa kali menggunakan batu paving. Di bagian lehernya, juga ditemukan bekas luka lebam yang diakibatkan cekikan yang diduga saat itu pelaku mencekik Wanda dengan kaus kaki. Tidak berhenti di situ saja. Di puting payudara Wanda juga ditemukan bekas gigitan yang mengindikasikan mungkin sang pelaku juga sempat menggigit puting payudara Wanda. Dari sini kita bisa lihat kalau pembunuhan Sharon dan Wanda Scala memiliki pola yang sama, yaitu mereka berdua memiliki luka yang sama, yaitu luka cekikan, luka pukulan, dan luka gigitan. Akibat dua kasus pembunuhan brutal yang terjadi dalam waktu kurang dari 1 tahun, warga kota Manchester dihantui oleh rasa ketakutan. Bahkan, saat itu polisi sampai mengeluarkan aturan bahwa wanita tidak boleh pergi keluar sendirian, khususnya di malam hari. Pencarian pelaku pembunuhan terhadap Sharon dan Wanda Scala menjadi semakin rumit, karena para penyidik tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menetapkan atau menangkap pelaku pembunuhan dari kasus ini. Sedangkan, kecurigaan mereka terhadap Trevor hanyalah sebatas kecurigaan saja tanpa adanya bukti. Tetapi, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium juga. Pada tahun 1975, setelah Trevor bebas dari penjara, dia menelepon adiknya Colin untuk bertemu di bar terdekat. Saat itu, Trevor tidak sendirian, tapi dia bersama pacarnya yang bernama Sheila Farrow. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang sedikit, Trevor tiba-tiba bertanya kepada Collins apakah dia pernah mencari tahu mengenai kasus kematian Wanda Scala. Colin pun menjawab bahwa dia tidak pernah sama sekali mencari tahu tentang kasus itu. Lagi pula, untuk apa dia mencari tahu tentang kasus itu? Suasana pun menjadi hening seketika. Dan setelah terdiam sejenak, Trevor pun mengatakan aku yang melakukannya dengan ekspresi yang dingin dan datar. Colin yang mendengar perkataan kakaknya itu terkejut sekaligus tidak percaya. Tetapi, Colin kemudian yakin ketika Sheila mengatakan bahwa yang dikatakan Trevor itu benar adanya. Tentu saja setelah mendengar pengakuan dari pasangan gila itu, perasaan Colin menjadi campur aduk antara takut, bingung, dan terkejut. Dan setelah itu, Colin mengajak Trevor dan Sheila pergi ke flatnya. Entah apa yang dipikirkan Colin saat itu sampai bisa mengajak pasangan gila itu ke tempat tinggalnya. Sesampainya di flat Colin, Trevor yang mulai menyesali pengakuannya kepada saudaranya pun langsung menyerang saudaranya dengan brutal sampai saudaranya itu berdarah-darah dan tidak sadarkan diri.
Pacar Colin yang saat itu berada di dalam flat sampai terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat kejadian itu. Dan gilanya, setelah memukuli adiknya sendiri, tanpa rasa bersalah, Trevor kemudian menyuruh pacar Colin untuk membuatkannya sandwich karena dia sangat lapar setelah menghajar adiknya. Keesokan harinya, Colin kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa Trevor telah mengakui bahwa dia adalah pembunuh dari Wanda Scala. Dan setelah itu, penyidik pun menangkap Trevor dan segera melakukan tes kepada gigi Trevor dan mencocokkannya kepada bekas luka gigitan yang berada di puting payudara Wanda. Dan hasilnya tidak sama. Hasil itu bisa didapat karena saat Trevor ditahan di dalam penjara, dia memerintahkan seseorang untuk menyelundupkan sebuah kikir kuku yang akan dia gunakan untuk mengubah bentuk giginya. Dan yang membuat polisi semakin tidak berkutik adalah saat Sheila memberi keterangan kepada polisi bahwa Trevor sedang bersamanya di malam terbunuhnya Wanda Scala. Alhasil, rencana licik Trevor dan Sheila berhasil membuat polisi harus melepaskan Trevor. Colin yang mendengar kakaknya bisa lolos dari hukuman menjadi sangat takut dan was-was. Saat itu, dia mempunyai dua ketakutan. Yang pertama, dia takut kalau kakaknya itu akan mencarinya dan membalas dendam kepadanya. Dan ketakutan yang kedua, dia takut akan ada gadis tidak berdosa lain yang akan menjadi korban selanjutnya dari kakaknya itu. Dan benar saja, saat itu Collins yang masih berada di dalam penjara karena suatu hal mendengar sebuah kabar bahwa ada seorang gadis bernama Sharon Musoff yang masih berusia 17 tahun ditemukan meninggal secara mengenaskan. 5 bulan setelah kasus terbunuhnya Wanda Scala, Trevor muncul di majalah sebagai lokal hero karena dia berhasil menyelamatkan seseorang dari kebakaran rumah. Tapi ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa Trevor memang sengaja membakar rumah itu dan kemudian menyelamatkan orang yang berada di dalamnya dengan tujuan untuk memanipulasi masyarakat bahwa tuduhan mereka terhadapnya sebagai seorang kriminal itu salah. Saat penyidik sedang melakukan investigasi lebih teliti terhadap kasus kematian Sharon Musoff dan Wanda Scala, mereka seakan-akan ketiban durian runtuh. Karena saat itu mereka berhasil menangkap Trevor yang saat itu sedang melakukan penyerangan terhadap seorang wanita di sebuah pub di daerah Oldham. Menurut keterangan beberapa saksi, saat itu Trevor tiba-tiba menyerang dan kemudian menyeret seorang wanita ke dalam toilet wanita dan kemudian mencekik leher wanita itu. Dan setelah itu, Trevor kemudian ditangkap dan hanya diberikan hukuman penjara selama 2 bulan saja. Tetapi, berkat tertahannya Trevor, penyidik kemudian mulai menemukan secercah harapan dalam kasus terbunuhnya Wanda Scala dan Sharon Musoff. Dan siapa sangka, yang mengirim Trevor ke dalam jurang kehancuran adalah Sheila yang saat itu sudah putus dengan Trevor. Saat itu, Sheila mengaku kepada polisi bahwa dia telah memberi alibi palsu tentang kasus terbunuhnya Wanda Scala. Setelah mendapatkan kesaksian dari Sheila, polisi kemudian menempatkan Sheila dalam pengawasan mereka dengan harapan bahwa Trevor akan berhubungan lagi dengan Sheila. Dan strategi mereka berhasil. Karena pada bulan Mei tahun 1976, mereka berhasil menangkap Trevor saat dia akan menemui Sheila. Saat Trevor ditahan, polisi kemudian dikejutkan dengan pengakuan Trevor bahwa sebetulnya ada korban ketiga dalam kasus pembunuhannya. Saat itu, Trevor menyebutkan nama Janet Leslie Stewart, gadis berusia 15 tahun yang meninggal karena ditusuk pada malam tahun baru. Saat itu, Leslie masuk ke dalam daftar orang hilang setelah dia diantarkan ke daerah Newton Heath untuk bertemu dengan pacarnya di sebuah party. Kalian masih ingat kan sama Beverly? Gadis berusia 14 tahun, salah satu anggota geng yang dibuat Trevor. Pada malam terbunuhnya Leslie,
Trevor saat itu sedang mencari Beverly karena dia sangat ingin balas dendam kepada Beverly karena gadis itu telah memutuskan hubungan dengan Trevor ketika dia masih di dalam penjara. Saat Leslie turun dari mobil, seseorang yang mengantarkannya kemudian mengucapkan "Good night Leslie", dan saat itu Trevor yang berada tidak jauh dari tempat turunnya Leslie salah dengar. Dan dia mendengar bahwa sang pengantar menyebutkan nama Beverly, bukan Leslie. Dan ketika mobil yang mengantar Leslie sudah agak jauh, Trevor kemudian memanggil Leslie dengan nama Beverly. Dan saat Leslie berbalik badan, Trevor langsung menusuk leher Leslie sampai darahnya bercucuran. Setelah puas melihat Leslie mati kehabisan darah, Trevor kemudian membawa gadis 15 tahun itu ke tempat terpencil dan kemudian dia menggali sebuah kuburan. Untuk menghilangkan jejak, Trevor memutilasi tubuh Leslie menjadi beberapa bagian dan menguburkan bagian-bagian itu di tempat yang berbeda. Dan sesaat sebelum dia mengubur Leslie, dia mengambil cincin Leslie untuk dia berikan ke pacarnya. Hal itu juga dilakukan Trevor kepada Wanda, yang saat itu dia mengambil pakaian Wanda yang masih ada bercak darahnya untuk dijadikan souvenir. Pengakuan Trevor tidak berhenti di situ saja, di mana saat itu dia juga mengatakan kepada polisi bahwa dia membunuh Sharon Mussoff setelah gadis berusia 17 tahun itu menyaksikannya mencoba merampok pusat perbelanjaan pada malam hari. Dan akhirnya, pada bulan April tahun 1977, Trevor Hardy divonis penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan yang dilakukan kepada Janet Leslie Stewart, Wanda Scala, dan Sharon Mussoff. Dan dia kemudian dijebloskan ke dalam penjara Wakefield Prison di daerah Yorkshire Barat. tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 September tahun 2012, Trevor dilaporkan meninggal dunia pada usia 67 tahun setelah dia dirawat selama 2 hari di rumah sakit karena serangan jantung.